teman-teman. Selamat malam. Kembali lagi di Instagram Live dengan Grom. Pada malam hari ini kita akan berbincang tentang topik yang mungkin udah sangat relate sama teman-teman di usia SMP atau SMA gitu ya. Atau para parents yang mungkin juga punya anak SMP atau SMA gitu ya. Udah mulai familiar ya dengan term-term tes minat bakat gitu ya, atau mungkin bakat minat gitu ya dibalik. Terus udah gitu juga mungkin ada teman-teman yang SMP SMA atau yang parents yang mungkin anak-anaknya juga seusia itu juga sudah mulai diminta untuk melakukan atau mengerjakan tes minat bakat gitu ya. Nah, sebetulnya apa sih tes minat bakat itu dan kenapa kita perlu melakukan tes minat bakat itu? Hari ini saya akan ngobrol-ngobrol nih sama Fatiani Pramesti atau Fati ya, teman saya juga nih, rekan saya. Fati juga psikolog anak dan pendidikan juga ya, yang memang juga sehari-harinya bergaul dengan tes-tes minat bakat gitu ya, yang juga ngetesin anak-anaknya, ketemu sama orang tua juga gitu ya. Jadi memang punya banyak pengalaman dalam bidang ini. Jadi hari ini kita bakal ngobrolin soal tes minat bakat dan fakta-faktanya, atau mungkin ada pemahaman-pemahaman atau hal-hal tertentu yang selama ini dipahami oleh para orang tua maupun anak, itu sebenarnya udah tepat atau belum sih? Nah, hari ini kita akan coba tanya Fatih juga nih. Nah, Fatih sudah join ya. Kita akan invite Fatih dulu. Nah, buat para orang tua ataupun nanti teman-teman yang mau tanya, langsung aja di kolom komen ya. Boleh bertanya. Nah, sekarang lagi nunggu Fatih mau join di Instagram Live kita. Oke, mungkin teman-teman atau para orang tua ada yang punya apa ya, mungkin udah punya desas-desus tentang atau mungkin pemahaman-pemahaman pribadi gitu ya tentang tes minat bakat. Oh, tes minat bakat tuh sebenarnya buat ini, tes minat bakat tuh sebenarnya buat itu gitu. Atau apa tuh? Jadi itu kita mau cek juga nih, bener nggak sih pemahaman kita tentang apa yang kita pahami selama ini soal tes minat bakat. Jadi Fatih juga akan bantu untuk kita juga mengerti lebih jauh sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan tes minat bakat, kenapa kita perlu atau anak-anak kita perlu juga melakukan hal itu gitu ya, dan apa aja yang perlu diperhatikan gitu. Fatih nggak bisa join, sebentar ya, saya coba WhatsApp Fatih. Nah, ini dia, oke. Hai. Halo. Ya ampun, kamu kok cantik banget, nak. Masa sih kamu kamu lebih cantik ya. Suaraku Tadi kedengaran jelas kan? kedengeran. Tadi gue Oke. masuk nggak sih Fat sebenarnya? Apa, Belum apa? ya? Apa? Tadi baru invite lo untuk join. Nggak mas. Nggak Oh, ya. masuk, karena emang dari tadi aku keluar masuk sih. Oh gitu. Baik. Oke, nah tadi Iya. udah sebutkan ya ke teman-teman yang join. Mungkin ada para orang tua maupun juga teman-teman yang masih SMP atau SMA ya, yang udah familiar Hmm. kata-kata atau term tes minat bakat gitu. Nah, hari ini mungkin kita mau bahas ada mungkin banyak pemahaman atau ya hal-hal yang dipahami di luar sana yang mungkin mau kita ketahui dulu nih, tepat nggak sih pemahaman Hmm. tentang bakat gitu ya. Hmm. Hmm. Nah, Fat, lu sekarang lagi berarti prakteknya udah nggak ini dong, udah nggak offline lagi atau gimana? Iya, jadi sekarang ini mostly kan memang waktu praktekku gue Hmm. waktu praktek gue banyak di ada salah satu biro di Mampang gitu ya. Mostly waktunya lagi di situ, lalu lagi ceritanya nih karena si ownernya ini itu sedang sibuk
sebagai ketua Satgas COVID gitu ya. Jadi aku lagi bantu beliau nih di klinik untuk operasional sih. Terus kalau praktek sekarang mulai minggu ini udah mulai ada layanan langsung di klinik gitu ya dengan serangkaian APD lengkap. Aku belum cobain sih karena APD-nya masih aku laundry. Gitu. Jadi ya mulai minggu depan mungkin insya Allah udah bisa ketemu aku langsung. Eh, Gitu. oke, jadi masih pergi-pergi juga ya, keluar rumah juga gitu ya. Maksudnya on daily, maksudnya dalam kerja atau sehari-hari aku nih, Nak? Dalam kerjaan berarti masih bantuin tadi itu ya. Masih, tapi emang dari jauh sih bantuinnya. Lebih banyak di apa namanya via WhatsApp group gitu ya, via Zoom gitu, banyaknya gitu sih. Tapi emang karena minggu depan si klinik itu akan buka, jadi emang kemarin aku udah beberapa kali ke klinik sih, gitu untuk Hmm, berberes dan bebersih. Gitu. oke. Nah, kita langsung mulai aja kali ya. Ya, yuk. Apa nih? Ini cukup 1 jam nih. Apa? Takutnya kita nggak cukup 1 jam nih. Iya, gimana dong ya? Nanti harus top up kayaknya kita, Nak. Yeah. Nah, ini mulai ditutup dengan satu satu apa ya, satu pemahaman ya bahwa bakat dan minat itu sama aja atau berbeda. Oke. Pertama kita mau sama-sama menyepakati dulu ya bahwa term bakat dan minat itu memang berbeda, gitu ya. Kalau misalnya boleh secara gamblang dijelasin gitu ya, kalau bakat itu sebenarnya berkaitan sama hal-hal yang innate, yang embedded, yang terberi gitu ya. Faktor utamanya banyak di genetik. Itu kalau bakat. Kalau minat gitu ya, definisi gamblangnya adalah berkaitan dengan hal-hal yang memang eh apa namanya berkaitan sama kesukaan, terus habis itu apa namanya interest, terus motivasinya tuh lebih kayak oh karena aku suka itu minat gitu. Faktor utamanya biasanya mempengaruhi minat itu adalah di faktor stimulasi dan pengalaman sih gitu. Bedanya tuh itu. Walaupun sebenarnya dua-duanya tuh ada kesamaan. Kesamaannya apa? Kesamaannya adalah di kalau faktor stimulasi atau faktor pengalaman itu tidak diberikan, maka bakat itu akan jadi hal yang tertutupi gitu ya atau tidak tergali. Lalu minat juga jadi nggak muncul karena memang tidak ada tuh faktor stimulasi di situ gitu. Oke. Oke, jadi sebetulnya bakat ini memang yang udah terberi ya. Dan Iya, stimulasi itu dari minat itu sebenarnya dari stimulasi gitu ya. Oke, ada betul, tonton more or Fatih. less kita bisa. Iya, halo, ada mama mertua aku juga loh join barusan, jadi aku kayak agak ke distract gitu. Halo, Ibu. Ada Prita, ada Tio, ada Ibu Luki. Oh, banyak sekali. Aku dari tadi agak ada Hilda. Hai. Wah, banyak. Aku kalau absen satu-satu nanti habis tak waktu kita Oke. Jadi sebetulnya butuh stimulasi untuk yang minat ya. Sebenarnya buat apa menurut opiniku pribadi, dua-duanya baik dari segi bakat maupun minat itu perlu ada stimulasi. Kalau bakat walaupun emang udah terberi, udah given, udah keturunan gitu ya atau dari sananya udah ada, kalau nggak ada stimulasinya, kalau nggak ada pengalamannya si individu ini memunculkan si bakatnya itu, maka bakatnya akan terpendam aja terus gitu. Bakat terpendam kayak aku kalau nyanyi enggak, Deng. Aku nggak bisa nyanyi ya. Oke. Bakat tadi itu ya, Pat, karena mungkin nggak pernah distimulasi gitu. Terus jadi ternyata belum Betul. tahu kalau bakat tertentu gitu ya. Betul, Nah, betul, betul. terus gini, Fat, kalau misalnya tadi kan Fatih bilang udah bisa di apa distimulasi bahkan mungkin dari kecil nggak sih, Fat? Maksudnya bisa distimulasi dari usia-usia awal gitu? Hmm. Oke. Jadi memang ini aku mau menceritakan sedikit ya gitu ya. Apa sih yang sebenarnya terjadi di lapangan? Di lapangan atau di kalau sehari-hari pengalaman praktek aku gitu ya. Aku tuh sering banget nemuin orang tua yang minta tes bakat minat ke klinik gitu. Begitu ditanyain,
Oke, tes bakat minat anaknya umur berapa gitu. Anaknya umur 5 tahun. Gitu. Anaknya umur 6 tahun. Gitu. Sebenarnya bukannya aku atau mungkin bidang psikologi tidak bisa menggali bakat dan minat anak di usia segitu sih, tapi menurut aku pribadi sepertinya lebih bijak gitu ya kalau di usia-usia 0 sampai 14 sebenarnya bukan dicari ini bakat minatnya ke arah mana, terus nanti kita stimulasinya fokusnya hanya di situ gitu. Alangkah lebih bijak dan baik kalau di usia 0 sampai 14 emang kita kasih aja stimulasi sebanyak-banyaknya, sekaya-kayanya, supaya di usia yang idealnya tes bakat minat tuh 14-15 tahun itu anaknya bener-bener udah tahu gitu loh. Aku jagonya di mana, aku bisanya apa, kayak gitu sih sebenarnya gitu. Terus aku pernah nanya juga, aku pernah ngobrol juga sama orang tua gitu ya. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan orang tua tuh suka pengen tahu gitu, anaknya di usia 5 tahun, 6 tahun mau tes bakat minat. Ternyata tujuannya yang aku nggak mau itu loh. Tujuannya ternyata adalah iya biar udah fokus aja kasih stimulasinya di situ. Kalau misalnya emang anaknya udah kuat di matematika, ya udah kita kalesin kumon aja gitu. Ya ya gitu kayak kalau aku ya mikirnya secara moral kayaknya itu kayak tega gitu ya. Itu kan secara tidak langsung sebenarnya kita sebagai orang tua sudah memanipulasi kehidupan anak kita kan. Gitu. Ini aku ngomongnya Iya, agak iya. keras sih gitu ya. Dan ini arguable nih omongan aku barusan. Tapi pasti yang namanya orang tua kalau udah dikasih tahu nih di umur 5-6 tahun, oh iya Bu, anaknya jago banget nih apa namanya logika ruangnya gitu. Nah, terus mainannya mulai besok dan seterusnya dikasihnya Lego gitu. Lego mulu gitu, tapi nggak pernah dikasih mainan yang lain gitu ya. Aku sebagai psikolognya jadi kayak aduh, gimana ya gitu. Gitu sih sebenarnya gitu. Mereka mestinya dapat stimulasi banyak gitu ya, Yes, dan yes. semua boleh dikasih dulu gitu ke mereka gitu ya. Betul, betul gitu. Semuanya dikasih aja dulu di apa namanya membuat anaknya punya pengalaman tuh mainin banyak mainan, terus habis itu nyoba berbagai macam kegiatan gitu supaya fair enough gitu ke anaknya by the time dia usia 14-15 dia udah tahu nih, oh ternyata aku udah cobain nih main musik. Oh, aku udah pernah cobain juga nih les matematika gitu. Dan dia bisa mengukur diri dong jadinya kayak oh ternyata aku tuh nggak sejago itu main musik gitu. Aku lebih jago matematika misalnya gitu. Gitu sih. Oke. Nah, terus tadi Fatih sempat sampein juga Mhm. berarti yang udah udah bisa kurang lebih di tes bakat minat itu di usia 14 sampai 15 nih ya. Yes, Nah, idealnya. Heeh. idealnya. Nah, itu apa namanya selama ini gimana nih pengalaman Fatih sendiri Hmm. apa namanya di mengetes anak-anak di usia 14-15 ini apakah memang akhirnya banyak juga yang masih kayak nggak tahu juga minatnya mau kemana atau bakatnya kemana gitu? Iya, oke. Jadi kalau misalnya kembali ke pengalamanku sepanjang tes bakat minat di klinik, memang banyak sih case-nya tuh dari yang paling enak case-nya sampai yang paling bikin pusing gitu ya. Yang paling enak itu kalau antara bakatnya si anak, which is si potensinya, kemampuannya, itu ternyata inline sama minatnya dia gitu. Mm-mm. Ya. Dan inline juga dengan keinginan. Keinginan siapa? Keinginan papa mamanya. Gitu ya. Tapi biasanya yang iya loh, itu harus penting loh. Jadi emang dalam tes bakat minat itu kalau saya tuh faktor yang harus dipertimbangkan adalah selain bakat dan minat si individunya itu sendiri, keinginan si individu sendiri juga harus mempertimbangkan keinginan orang tuanya gitu. Tadi yang saya ceritakan. Jadi pengalamannya adalah aku hela nafas dulu ya nak ya. Soalnya ini agak pusing kepalaku. Aku nggak akan pernah lupa sih kayaknya. Jadi gini, kalau tes bakat minat di apa namanya di Indonesia, buat aku pribadi lebih ideal di kelas 2 atau kelas 3 SMP. Kenapa? Karena sejak aku nggak tahu ya sejak kalau nggak salah tolong dibenerin kalau aku salah kalau di sini ada ibu-ibu guru gitu ya. Sejak tahun 2013-2012 itu penjurusan masuk SMA itu dilakukan di kelas 1 SMA atau kelas 10 gitu. Kalau dulu aku penjurusannya di kelas 2 SMA
Jadi setidaknya kayak aku masih punya 1 tahun lah gitu ya untuk mempertimbangkan ini sebenarnya aku kuat di bidang atau mata pelajaran apa. Apakah yang berkaitan sama eksak, which is IPA, atau berkaitan sama literasi, which is bahasa, atau sebenarnya ilmu sosial gitu. Nah kalau sekarang, anak sekarang ini ternyata penjurusannya sudah dilakukan saat mau masuk SMA gitu. Nah waktu itu kasusnya yang aku peroleh adalah anak ini datang ke klinik dengan keluhan, dia kelas 2 SMA, datang ke klinik dengan keluhan anak ini sudah 2 atau 3 bulan mogok sekolah. Jadi anak ini madol terus, cabut terus gitu. Iya, cabut. Jadi dia dia sendiri bilang kayak enggak kak, kayak aku udah males banget sekolah gitu ya. Waduh, ini kita sebagai psikolog mikirnya kayak waduh, ini ada apa nih, faktor apa nih yang mempengaruhi motivasinya dan lain sebagainya gitu ya. Langkah pertama waktu itu yang saya lakukan adalah saya pengen tahu dari segi faktor kecerdasannya, anak ini ada di mana sih levelnya gitu ya. Pas dites ya nak, anak ini IQ-nya ada di 136 atau 137 gitu. Itu udah kayak IQ. Iya, salah satu indikator ini anak jangan-jangan punya kecerdasan yang luar biasa gitu, atau kita sebutnya di masyarakat tuh anak-anak gifted gitu ya. Nah, itu another issue ya. Oke, aku udah tahu nih anaknya IQ 137. Kok udah 2 bulan 3 bulan dia bilang dia madol terus gitu. Ternyata pas lagi sesi konseling dan anamnesa diketahui ini anak sebenarnya masuk sekolah itu jurusannya IPA itu disuruh sama papa mamanya gitu. Jadi papa mamanya punya keinginan anak ini pinter banget nih, harusnya dia jadi dokter. Nah begitu aku tanya ke anaknya, hai kamu punya cita-cita apa sih gitu, dia bilang dia mau jadi pengacara. Itu ya, itu yang seru banget tuh, kayak oke, jadi kalau dalam psikolog pendidikan gitu ya, bagi psikolog pendidikan, anak dengan IQ 136, 137, most likely kalau tidak ada kendala apapun, dia pasti bisa belajar apapun, dalam bidang apapun dengan mudah gitu ya. Jadi mungkin papa mamanya juga mikir kayak udah jadi dokter aja, itu kayak karir atau profesi nomor 1 di bumi gitu kali ya. Gitu. Nah tapi anaknya nggak mau gitu. Nah ternyata pas saya gali-gali lebih dalam lagi, anak ini masuk ke kelas 1 SMA itu juga tidak didasarkan pada keinginan tuh anak masuk IPA-nya. Jadi tiba-tiba kalau bahasa saya sehari-hari gitu ya, sekonyong-konyong nih, si sekolahnya masukin anak ini karena nilainya semuanya bagus, dimasukinlah ke jurusan MIPA. Nggak pernah ditanya anaknya, kamu sebenarnya maunya apa? Masuk di mana gitu. By the time anaknya bilang kayak, loh kenapa saya dimasukin MIPA? Ternyata penjelasan dari sekolahnya adalah, iya soalnya nilai kamu semuanya bagus, 80 sama 90. Oke, gitu. Nah, jadi itulah dia akhirnya selama 1 tahun sekolah di sekolah itu, kelas 10 itu, dia tidak ngutang-ngutang sekolahnya, motivasinya jadi jelek banget. Karena menurut dia kayak ngapain sih ngambil IPA, toh mau jadi pengacara. Terus kalau nggak salah juga, nanti pas apply universitas kan kita beda-beda ya. Kalau misalnya memang kedokteran dan kita ngambil tesnya tes IPA gitu. Tapi kalau pengacara ngambil tesnya bukan tes IPA gitu. Tesnya tes emang sosial gitu. Tapi kalau kita dari IPA terus mau ngambil jurusannya anak IPS, terus kita harus belajar double, triple gitu kan, kayak gitu sih. Itu yang bikin dia agak kurang lah motivasinya gitu. Jadi saat itu yang dilakukan adalah konsulnya sama siapa? Saya dudukin tuh orang tuanya sama anaknya dan ngobrolin deh gitu. Jadi sebenarnya orang tuanya tuh maunya jadi dokter, tapi anaknya pengen jadi pengacara. Karena kadang-kadang yang paling sulit menurut saya di antara semuanya adalah menyatukan keinginan si orang tua sama anaknya sih. Kalau ada papa mama nonton ya, tolong ya. Oke, jadi sebetulnya memang si tes bahkan mengetahui bakat minat ini akhirnya bisa berpengaruh sampai jauh ya Fat, berarti sampai bahkan bisa sampai universitas, sampai karirnya nanti gitu ya. Iya, karena gini, kalau saya pribadi melihat tes bakat minat itu, goal akhirnya adalah di pengarahan karir dong, gitu. Jadi
Dan kalau misalnya dibaca-baca teori perkembangan karir dan teori bakat minat sebenarnya inline gitu. Mereka tuh emang nggak bisa dipisahin satu sama lain. Nah, sebenarnya aku mau curhat sedikit sih, Nak ya. Kalau pemilih apa tes bakat minat terus kaitannya sama karir tuh sebenarnya nggak cuma sama karir aja loh. Gitu ya, aku mau Oh sharing iya. sedikit. Iya, aku mau sharing sedikit pengalaman suami aku sih ya, gitu. Jadi, apa namanya, saya pernah bertanya gitu sama suami saya tuh sempat ada fase sekitar 3 atau 4 tahun gitu dalam hidupnya dia nggak tahu dia mau jadi apa. Jadi Oke. karirnya itu coba-coba. Itu kalau nggak salah antara umur dia 20 sampai 25-an gitu deh. Gitu. Semua dicoba, maksudnya dia coba jadi ini, nggak enak, jadi itu kok nggak enak gitu. Nah, akhirnya tanya gitu, kamu tuh pas sekolah, kamu tuh tes bakat minat nggak sih gitu. Kata dia, aku tes kok bakat minat gitu. Oke. Terus tanya dong, loh, kan udah jelas tuh dari tes bakat minatnya sebenarnya pengarahannya di area mana, kamu kuatnya di mana. Itu kan sebenarnya bisa jadi apa landasan kamu untuk pilih karir kamu gitu. Terus dia bilang apa, nak? Suami aku bilang kayak, iya soalnya aku nggak pernah serius tes bakat minatnya, aku bercanda aja. Hmm, Jadi dia, jadi dia tidak, muka kamu concern banget loh, nak. Iya betul, jadi dia tidak pernah, nggak pernah menganggap itu serius gitu. Dia pikir itu cuma main-main aja gitu. Nah, jadi dia juga nggak percaya sama tes bakat minat itu. Nah, terus saya sama suami saya tuh dulu pacarannya lama. Saya bingung, kenapa sih kok belum ada ya muncul hilal gitu ya, atau tanda-tanda nih orang sebenarnya mau nikah apa enggak gitu ya. Nah, saat itu sebagai sarjana psikologi, tentu saja saya akan kembali ke teori perkembangan manusia ya, lifespan development ya. Ternyata iya. sebenarnya ada apa sih dengan suami aku gitu. Aku bacalah satu teori tentang pembentukan kepribadian, terus gitu apa namanya tugas tahap perkembangan kan memang kalau di usia 20 sampai 25 kalau menurut Erikson, teori sedikit sedikit ya. Itu adalah fase di mana kita seharusnya mengembangkan hubungan relasi ya atau intimasi. Maaf ya kan Nana kan psikolog klinis dewasa, kalau aku salah kasih tahu Nak. Bener ya? Oke. Oke. Nah, kan berarti kan kalau berdasarkan teorinya Erikson itu sendiri, harusnya antara usia 20 sampai 25, harusnya pasangan aku saat itu ngajak aku nikah dong gitu ya. Kok nggak ada gitu tanda-tanda hilalnya gitu. Nah, ternyata pas aku cari tahu dari teori, ini adalah perbedaan gender ya. Ada unsur faktor perbedaan gender. Buat laki-laki, ternyata faktor lain yang turut mempengaruhi apakah dia siap untuk menjalin relasi yang lebih dalam dengan pasangannya adalah tentang pembentukan karir. Nah, tadi yang aku Hmm, ceritakan dari umur 20 sampai 25, ya suami aku tuh belum tahu gitu dia mau jadi apa sebenarnya gitu. Terus waktu dia umurnya 25, 26 atau 26, 27 deh gitu, akhirnya dia memutuskan lah, oke deh, kayaknya mau jadi pengusaha aja. Nah, terus nggak lama dari itu ya, Nak, hilal muncul, Nak. Dia mengajak aku oke. menikah. Jadi teori tuh nggak bohong gitu. Kaitannya tadi sepanjang itu memang dari tes bakat minat yang dianggap tidak serius, lalu tidak bisa dijadikan landasan pemilihan karir, dan itu buat laki-laki itu matters banget dalam menjalin relasi itu. Ngeri kan, Nak? Iya, iya, iya. Kayaknya buat laki-laki tuh berarti memang dia belum ngajak-ngajak kawin lo itu dalam dalam cerita lo tuh karena memang belum jelas gitu ya karir gue mau apa, gue mau apa, gitu kan? Ya, jadi memang apa namanya? Sorry aku, halo, ini Cerin ya. Iya, jadi memang pas aku ngobrol gitu ya sama si yang sekarang, iyalah sekarang udah jadi suami aku ya iyalah ya. Pas aku ngobrol sama suami aku gitu ya, kenapa sih di usia segitu tuh kayaknya belum ada hilal muncul dan sebagainya? Dia bilang ya karena dia sendiri sebagai individu kayak belum tuntas gitu loh, belum istilahnya hal-hal yang dijadikan sebagai pijakan menurut dia itu belum jadi gitu. Ngapain gue ngajakin orang hidup bareng sama gue gitu. Gue aja belum jadi gitu ternyata. Ya aku nggak tahu nih suami aku nonton nggak ya. Kalau suami aku nonton semoga dia nggak marah ya. Oke, tapi bener sih itu insight baru banget gitu ya. Kayak tadi apa Hmm. namanya? Bener-bener kayak oh iya ya bener-bener maksudnya sejalan banget gitu ketika emang apalagi mungkin di sekolah dulu ya melakukannya rame-rame sama teman-teman jadinya menganggap tes Ya, bakat minat itu
ya bercanda-bercanda aja, mungkin nggak serius tuh ngerjainnya. Mm-mm. Jadi Mm-mm. pakai itu gitu ya. Nah, Mm-mm. terus tanya nih Fat, jadi sebetulnya kita tes bakat minat itu jadi sebenarnya kapan bagusnya? Hmm. Kalau misalnya menurut teori memang di usia 15 harusnya sudah cukup gitu ya. Usia 15 tuh kan kalau di Indonesia tuh palingan anak tuh umur kelas 10 atau 11. Nah, tapi kalau misalnya tadi mempertimbangkan undang-undang pendidikan kita, rasanya kalau baru tes di umur 15 tuh jadi kayak terlambat banget. Karena anak ini sudah harus bisa memilih dia mau jurusan MIPA atau IIS itu di kelas 3 SMP gitu. Jadi idealnya anak-anak kita itu tes bakat minat di kelas 2 SMP atau 3 SMP. Terus nanti diulang lagi di SMA. Kenapa perlu diulang lagi? Karena waktu itu pernah juga pengalaman gue juga praktek pas di tes di SMP sama tes di SMA ternyata minatnya beda gitu. Ternyata ada perubahan dalam minat gitu. Tadi ya, secara teori udah benar-benar kita membuktikan teori banget nih bahwa minat itu sangat dipengaruhi oleh pengalaman, oleh stimulasi gitu ya. Aku boleh sapa nggak? Itu ada suami aku datang. Tentu dia datang di saat sudah selesai curhatan tentang dia. Tapi nanti ini di jadi nanti suami Fatih bisa nonton lagi. Oh nggak usah, nggak apa-apa. Oke, jadi tadi ya mungkin bisa berubah juga ternyata minatnya karena ada stimulasi-stimulasi, ada pengalaman-pengalaman yang berbeda lagi gitu ya, yang Betul, akhirnya hasilnya di SMA juga beda gitu. betul, betul. Gitu. Oke. Nah, terus nih Fatih, kalau misalnya tes bakat minat itu sebenarnya ngapain aja sih? Ini ada pertanyaan juga nih. Oke. Dalam tes aku diserang banget loh sama apa yang terjadi di kolom komentar. Halo semuanya. Ya, Ya, biarin aja. Kalau suami aku yang komentar kita diemin aja. Nah, jadi apa sih yang kita lakukan atau di tes bakat minat gitu ya? Tentunya yang pertama, namanya ya tes bakat minat ya. Kita menggali apa sih yang jadi bakatnya seorang individu gitu ya. Bakatnya seorang individu itu bisa dilihat dari satu, kita harus tahu kemampuan belajarnya gitu ya, itu di level mana. Kayak tadi, aku tes IQ, aku pengen tahu nih secara general anak ini dalam menyerap pembelajaran dan lain sebagainya itu ada di mana sih gitu ya. Lalu yang kedua, kita juga mengukur komponen-komponen kemampuan yang spesifik-spesifik banget. Kayak misalnya ada kemampuan keteknikan kita ukur, ada kemampuan administrasi kita ukur, yang tentunya aku ada tes administrasi aku kayak jelek banget, super jelek banget. Ya, jadi curhat lagi. Nah, gitu ya. Itu udah itu adalah misalnya dua contoh dari kemampuan yang spesifik tadi. Lalu dari segi bakat itu sendiri sebenarnya kita juga nggak bisa lepasin dari gambaran kepribadiannya anak ini gitu, atau si individu ini gitu. Karena kan tadi berulang-ulang kita coba mengingatkan kalau tes bakat minat ujungnya adalah di pemilihan karir. Nah, kalau pemilihan karir kita tahu ya, pada beberapa profesi-profesi tertentu pasti ada eh, apa namanya eh, ada trait-trait kepribadian tertentu yang dibutuhkan, gitu. Kayak misalnya, contohnya spesifik banget sih. Misalnya kalau kita deh, contohnya gitu ya, psikolog. Psikolog itu rasanya dari segi kepribadiannya, terus pembawaannya itu udah agak sulit nih kalau emang dari sananya tipenya adalah bukan orang yang senang ketemu sama orang lain, bukan orang yang suka ngomong kayak aku gitu. Ya kan nak gitu. Atau misalnya bawaannya emang tipe orang yang menghindari dari orang lain, udah pasti untuk melakukan profesi-profesi yang berkaitan sama manusia lain tuh jadi hambatan atau tantangan buat dia. Bukan berarti nggak bisa, tapi si individunya harus dikasih tahu bahwa kamu tuh dengan gambaran kepribadianmu yang seperti ini, kemungkinan kamu akan menemukan banyak tantangan nih kalau kamu memilih karir di situ, gitu. Lalu yang kedua tadi tes bakat minat, minatnya harus digali. Minatnya di area mana sih, gitu.
Berdasarkan apa? Ada tes psikologinya yang mengukur minat seseorang. Ada juga kalau saya lebih senang melalui anamnesa sih. Jadi memang ngobrol gitu sama si anak itu gitu selama ini apa sih yang jadi kegiatan kamu? Apa sih kegiatan apa sih yang mostly menyita waktu kamu? Itu kan supaya kelihatan bahwa sebenarnya anak itu minatnya memang di area itu gitu. Terus yang ketiga, final step yang menurut saya sangat-sangat penting dalam tes bakat minat itu, kalau bisa nih, ini juga mungkin ngajak teman-teman psikolog yang lain ya, kalau bisa tes bakat minat itu tuh ditambahin dong sama konseling. Konseling sama siapa? Konseling sama orang tuanya. Contohnya kayak tadi, keinginan orang tua sama keinginan anaknya beda. Terus gimana kita nyatuinnya? Gitu. Terus yang kedua, untuk si individunya sendiri memang harus final step-nya adalah si konseling karir itu gitu. Jadi kita kasih tuh, kita buka hasilnya. Ini loh hasil tes bakatmu seperti ini, tes minatmu seperti ini, keinginanmu tuh ini gitu. Terus keinginan orang tuamu tuh ini gitu. Nah, pilihan karir yang terbuka buat kamu, yang oke adalah apa-apa-apa gitu misalnya. Gitu. Barangnya dengan konseling ya, karena emang Iya. kadang-kadang cuma kayak terima hasilnya gitu aja, jadi banyak orang tua mungkin juga jadi ini apa maksudnya kayak gini gitu kan ya, jadi pemahaman lagi yang mungkin kurang tepat juga yang akhirnya jadinya nggak baik juga gitu ya, mungkin nanti ada tindakan-tindakan yang justru malah nggak tepat juga buat anak-anaknya gitu ya. Nah, ada pertanyaan nih Fatih, kalau umur 30 tes bakat minat lagi menurut Mbak Fatih perlu apa enggak? Oke. Ini siapa nih yang nanya? Cek kita langsung dicari siapa nih yang nanya. Oke. Kalau umur 30-an lagi tes bakat minatnya bermanfaat atau enggak? Sebenarnya balik lagi sih, tujuannya itu apa gitu. Ada sih, kalau nggak salah waktu itu saya tuh punya teman umurnya dia tuh sudah 27 kalau nggak salah. Terus dia tiba-tiba bilang kayak, Fat, gue pengen banget tes bakat minat gitu. Nah, terus gue tanya dong, loh kenapa gitu? Dan surprisingly aku nggak tahu dia hari ini ikut nonton atau enggak. Dia ini lulusan sarjana kedokteran gitu, kayak mau tes bakat minat, wah buat apa? Ya nggak tahu, kayak gue merasa gue bingung aja nih menentukan gue mau ambil spesialis apa gitu. Nah itu sebenarnya balik lagi sih, tujuannya apa? Kalau misalnya memang ternyata selama ini tadi ya kayak suami aku tadi aku cerita kalau kamu nggak pernah serius tes bakat minat. Terus dia tiba-tiba dia menemukan hambatan dalam karirnya, terus dia kayak merasa kayaknya gue salah nih ada di sini. Ya silakan sih menurut aku untuk tes bakat minat gitu. Tapi kalau misalnya cuman kayak ngetes doang atau cuman buat latihan tes IQ, nggak usah. Nggak usah. Oke. Latihan IQ sering deh gue sering dengar juga gitu ya, maksudnya ini anak saya mau tes IQ, terus ada nggak sih latihannya gitu ya supaya mungkin dia jadi bisa ngerjainnya gitu, terbiasa. Mungkin ada yang mau kan nggak terkait hal itu kepada para orang tua nih. Kayaknya Nana juga wajahnya udah gemes ya, Nak ya? Kayak gitu ya. Oke. Jadi kalau tadi ya tes IQ itu latihan dulu ya, tuh kayak kalau ada psikolog yang berani menjual jasanya untuk latihan psikotes, tinggalin psikolognya. Karena udah pasti dia menyalahi kode etik. Satu ya. Terus yang kedua, tadi sebenarnya kan kalau tes IQ kan kita mau menggali yang namanya bakat tuh. Kayak hal-hal yang memang sebenarnya sudah terberi ke kita. Mau dilatih 1000 kali, 1 juta kali, hasilnya akan sama aja kalau emang dasarnya bakatnya bukan di situ. Gitu. Bedanya kalau misalnya anak-anak emang pada dasarnya sudah berbakat di situ, dia mau kayak ngerjainnya sambil 3/4 serius kayak gitu tuh, kemungkinan besar hasilnya tetap optimal buat anak itu yang memang bakatnya di area itu gitu. Jadi kalau kayak ngedrilling tes IQ gitu kayak percuma sih. Kalau emang nggak bakat ya udah gitu. Iya kan. Kok gitu ya, Nak? Iya, juga parents, tapi masih lama sih tes bakat minatnya. Oke. Nah, terus ada lagi nanya nih, kalau bakat itu bisa muncul beda-beda kalau semakin banyak stimulasi. Apakah bisa muncul beda-beda kalau untuk bakat? Oke.
Kalau balik lagi ya, kalau membedakan emang kadang-kadang tuh makin kita baca bedanya bakat sama minat tuh kayak aku makin tipis gitu ya. Tapi bedanya gini aja kalau buat saya tuh membedakannya. Kalau memang berbakat di satu area tertentu dan dia akan excel banget di area itu Hmm. gitu. Hmm. Whether mau latihannya 1 juta kali, 1 triliun kali, kalau misalnya emang dia nggak bakat di situ, nggak kuat di situ, dan hasilnya tuh tidak akan semaksimal atau sekeren si anak yang berbakat itu gitu. Paham nggak? Hmm. Gitu. Beda dengan minat. Kalau minat ya misalnya ini berkaitan sama cerita lucu juga nih. Saya pernah ditanyain, Mbak, kalau misalnya anaknya tuh nggak minat di situ, tapi tuh saya pengen anak saya minat di situ. Jadi saya mau ngasih stimulasinya itu terus gitu. Itu pernah ada yang nanya kayak gitu ke aku loh, Nak. Terus aku kan deg-degan jawabnya ya. Terus aku bilang gitu kayak, oke, jadi lo ingin memanipulasi dunia anak lo dengan memberikan stimulasi yang itu-itu aja karena lo pengen anak lo berminat di area itu. Saya jadi tidak bisa mengontrol apa yang jadi value-nya orang itu dong dalam mengasuh anak-anaknya gitu ya. Tapi kalau itu bisa gitu ya. Aduh, maaf ya, semoga aku nggak melanggar kode etik. Tapi itu bisa. Jadi kalau makin sering aja anaknya dikasih misalnya, dia pengen anaknya jadi dokter deh gitu ya. Ya udah dari umur 0 sampai seterusnya semua mainan yang dikasih ke dia tuh mainan dokter-dokteran. Anaknya apakah akan berminat jadi dokter? Ya. Kemungkinan besar ya. Gitu. Tapi apakah anaknya berbakat jadi dokter? Itu another issue. Gitu. Yang harus digali tuh sebenarnya berbakatnya nih jadi dokter gitu. Gitu. Baik. Nah, terus tadi ada yang tanya juga, jadi tes bakat minat harus dibarengi dengan konseling juga gitu ya? Itu adalah tata laksana yang menurut gue paling optimal, yang paling ideal lah gitu ya. Kalau bisa diikuti dengan career counseling buat si anak itu dan juga counseling untuk orang tua karena orang tua biasanya pengen tahu kan. Jadi anak saya tuh kuatnya di mana dan lain sebagainya. Idealnya begitu. Tapi memang pada kenyataannya banyak juga sih biro-biro gitu ya yang memang menyediakan tes bakat minat yang diberikan surat tertulis gitu instead of counseling gitu. Kalau saya tuh agak bandel ya. Saya tuh beberapa kali nulis sih di bagian sarannya. Ini kayaknya ini anak nih nggak tahu dia mau jadi apa, jadi dia cuma ngikut-ngikut aja temennya gitu ya. Itu biasanya saya sentil tuh di bagian saran dalam surat. Jika memungkinkan harap konsultasi lebih lanjutan dengan psikolog gitu. Karena memang sayang gitu kalau misalnya ya itu tadi tes bakatnya tadi Nan sempat bilang juga karena tesnya bareng-bareng ya udah dia ngikut-ngikut aja sama temennya mau jadi dokter dia ikut jadi dokter, temennya mau jadi pengacara dia ikut jadi pengacara gitu. Itu sangat mungkin soalnya gitu. Dan buat psikolog itu kelihatan banget kalau datanya semua udah dijembreng, kelihatan banget bahwa oh kok nih anak kayaknya nggak pengen jadi pengacara tapi kok bilangnya pengen jadi pengacara ya gitu. Kok nih anak sebenarnya pengennya jadi musisi tapi kok minatnya ternyata nggak muncul di situ misalnya gitulah. Itu biasanya dia repress aja. Aku nggak mau pakai bahasa klinis dewasa. Nanti aku nanti aku dibilangnya menan lagi ya bukan Fat, bukan itu termnya gitu ya. Enggak. Repress ya. Iya gitu. Oke. Nah, tapi emang itu bener sih Fat, maksudnya itu mungkin aku mengalami juga gitu ya karena kadang-kadang gue juga kalau misalnya nggak dibarengin konseling gitu ya tadi aku bilang sih maksudnya orang tua akhirnya punya persepsi yang macam-macam nih bahkan mungkin bisa googling gitu ya yang kita nggak tahu sumbernya dari mana juga gitu kan dan akhirnya waktu itu saya pernah sih ada situasi kayak gitu dan komplain gitu loh orang tuanya komplain ke psikolog yang ngetes gitu ya dan akhirnya juga memberi label ke anaknya juga gitu loh atas hasil tesnya si anak gitu. Nah sebetulnya orang tua ini mesti gimana sih Pak? Kan mungkin ya pemahaman orang tua kan mungkin kalau tes bakat minat itu ada tes IQ gitu. Jadi IQ anak gue tuh harus bagus gitu. Kalau misalnya IQ-nya mungkin tengah-tengah atau menuju ke bawah gitu yang range-nya udah mau ke rata-rata bawah gitu, mulai kayak label gitu loh. Jadinya wah berarti lo nggak pinter, anak gue nggak pinter nih atau seperti apa. Nah itu
sebaiknya orang tua tuh bagaimana sih Fat untuk bisa ketika menerima hasil dari anaknya sendiri gitu. Oke. Oke, aku tarik napas lagi. Ya, jadi buat mungkin di sini ada orang tua yang nonton gitu ya. Kalau misal mulai hari ini saya anjurkan nih, setiap kali habis tes, anaknya habis psikotes, tolong eh, jangan cuman puas dengan melihat skor IQ-nya berapa, gitu ya. Karena, wah, udah jempolnya Nana sudah keluar ya, oke. Jadi karena memang IQ itu hanya kayak angka yang merepresentasikan kemampuan kita tuh dikit banget gitu. Nggak serta merta misalnya anak kita dengan IQ yang 90, kalau 90 kan memang di rata-rata, tapi rata-ratanya sudah borderline ke bawah ya kalau aku nggak salah ya gitu ya. Nah itu memang kayaknya tuh sakit hati banget tuh kalau misalnya kok IQ-nya segini ya. Padahal di balik skor IQ-nya itu ada dinamika subtes lah gitu ya, kita bisa sebut ya kalau teman-teman psikolog di sini nonton, dinamika subtes dalam tes IQ itu jauh-jauh lebih menjelaskan potensi kecerdasan seseorang sih, instead of skornya gitu. Makanya tadi aku bilang dari awal, mendingan konseling aja. Pokoknya habis tes psikotes, konseling sama psikolognya, minta ketemu, nggak apa-apa kok. Semua biro, hampir semua biro, nggak mungkin ngelarang, oh nggak boleh bu, nggak boleh ketemu sama psikolognya gitu, nggak mungkin sih gitu, karena emang itu udah jadi bagian dari tanggung jawab kita gitu. Selain kita mengadministrasikan tes, menganalisis tesnya, kita juga punya kewajiban sebenarnya untuk menjelaskan hasil tesnya ke individu ini gitu. Saya suka analogi ini gini, saya suka ngajak ngobrol sama para orang tua tuh gini, kalau ibu bapak tes darah gitu ya, kalau ke dokter misalnya suruh tes darah gitu, kan ada tuh laporannya jeret gitu ya, apalah yang tinggi, apalah yang rendah gitu. Nah, level kemampuan kita memahaminya kan tidak sejago si dokter ya, gitu. Ya, Pasti kita harus bawa hasil itu ke dokter lagi kan. Nah, itu sebenarnya hasil tes IQ, hasil tes psikotes apapun itu, anak kita harus disikapinya seperti itu, gitu. Karena yang ngerti pasti si psikolognya, gitu. Kenapa ya kok anak ini bisa dinamikanya seperti ini? Kenapa kok pemilihan karirnya ke arah misalnya kesehatan, ke arah sosial, kenapa bukan ke arah yang lain misalnya gitu. Itu bisa ditanyakan dan itu sifatnya terbuka banget loh untuk diskusi ini tuh gitu. jadi apa namanya, memang tadi ya seperti yang Fatih bilang, idealnya memang barengan sama konseling supaya dia juga orang tua juga ngerti gitu ya akhirnya apa sih dari hasilnya itu. Dan tadi yang Fatih bilang itu penting banget ya para orang tua terkait dengan skor IQ-nya tadi gitu ya. Memang kadang-kadang orang tua suka kesirep gitu sama skor IQ yang emang kayaknya aduh IQ-nya untuk ini berarti kayaknya aduh udah rata-rata bawah nih ya anak gue nggak pintar, udah gitu udah tuh langsung kayaknya udah menutupi semuanya, padahal sebetulnya di balik itu sudah ada dinamika juga gitu. Dia mungkin juga punya kelebihan di part atau aspek-aspek yang lain gitu ya. Betul banget. Oke. Nah, kalau misalnya ini ada yang tanya juga nih, bakat itu penting ya dari minat? Oke. Bakat itu apakah lebih penting daripada minat? Aku mikir dulu ya jawabannya ya. Nah, itu jawabannya akan sangat arguable. Tapi gini, beda ini gini. Kalau bakat itu kan memang sudah ada gitu ya dari sananya. Nih anak emang udah kuat nih di area itu gitu ya. Kalau minat itu berkaitan sama kekuatan keinginan, ketertarikan si anak terhadap suatu hal. Bedanya tuh di energinya. Kok kita ngomongin energi ya, maaf, kita kok lagi jadi kayak Bapak Reza Gunawan, maaf ya, enggak. Level energinya. Kalau di minat, kita kan jadi kayak akan mencurahkan lebih banyak energi, lebih banyak waktu di area yang kita minati itu kan. Tapi kalau bakat nggak selalu loh, gitu. Kadang-kadang malah yang emang udah berbakat di area itu dan itu dikecilin aja gitu sama si individu ini. Maksudnya dikecilin adalah, itu kan gampang, ngapain dipelajarin lagi gitu. Kalau minat, wah itu pasti energinya ada di situ, terus dia bisa cerita itu lebih banyak, dia bisa investing waktu dan mungkin money di situ yang lebih banyak gitu. Jadi di level energinya yang akan berbeda. Kalau dikembalikan ke pertanyaannya, jadi mana dong yang lebih penting? Dikembalikan lagi ke individunya
Kalau misalnya dia merasa mengembangkan minatnya itu apa namanya, dia lebih semangat, kenapa enggak gitu. Karena ya itu kejadiannya nggak semua minat itu berbanding lurus sama bakat gitu. Gitu. Hmm, oke. Jadi yang mana yang lebih rasanya lebih ikhlas laku. Oke. Nah, kalau dari Fatih sendiri mungkin aku nggak pengalaman unik lainnya nih Fat sama Fatih apa namanya Hmm. melakukan minat juga ketemu sama orang tua gitu yang mungkin juga akhirnya Hmm. bisa jadi pelajaran buat orang tua Hmm. juga. Hmm. Oke, tadi kan yang cerita yang pertama udah ya, bahwa nih anak sampai dia motivasi atau sampai nggak mau sekolah sama sekali selama 2-3 bulan gitu. Ada juga sih kalau pengalaman menarik lainnya yang saya ingat adalah saya pernah bikin laporan bakat minat. Antara bakat, minat, sama keinginan itu nggak ada yang inline. Oke, Jadi beda. rasanya saya pengen banget jewer nih anak, saya pengen bawa ke sini. Saya rasa ya, maaf ya suami aku ya, kalau dulu psikolognya suami aku tulis laporannya suami aku, mungkin itu rasanya. Oh, mungkin aku kualat ya. Gitu, jadi antara, jadi gini, bakatnya, anak ini waktu itu kuatnya di area, eh, kalau nggak salah hitung-hitungan deh gitu ya. Terus minatnya ternyata bukan yang berkaitan sama hitungan, kayak misalnya teknik, terus kayak gitu matematika itu kan pasti berkaitan sama hitungan. Dia ini minatnya di area sosial kalau nggak salah. Yang sebenarnya komponen si hitung menghitungnya jadi nggak harus ada, tapi nggak sekuat itu kan gitu. Nah terus pengennya jadi apa? Pengennya jadi dokter. Oh, Itu kayak antara semuanya tuh aku baca datanya kayak gimana gitu. Terus dari segi kepribadiannya udah pasti anak ini bukan tipe anak yang apa namanya bisa melayani gitu. Kalau dokter kan sebenarnya setengah-setengah jiwa sosialnya tuh harus gede gitu ya. Karena kan dia ngelayanin orang, dia kan apa orang datang ke dia terus dia menenangkan dan lain sebagainya gitu. Ini kayak pas baca data itu kayak lo kok ngalor ngidul kemana-mana ya nih anaknya gitu. Akhirnya saya yang waktu itu saya sarankan adalah saya minta dia konsul dan saya minta dia untuk lebih banyak mencari tahu tentang pilihan karir di luar, terus habis itu mencari tahu mengenai kaitan antara karir dengan penjurusan kuliah gitu. Karena kadang-kadang kesalahan bukan tantangannya juga ada di situ tuh, bahwa anak-anak kita nggak tahu tuh kayak misalnya kalau mau jadi apa namanya hmm, analis keuangan misalnya gitu ya, aku tuh harus berangkat dari mana sih jurusan kuliahnya gitu. Oh oke, jurusan kuliahnya bisa ambil misalnya ya akuntansi misalnya gitu. Oh oke, dari kalau aku mau jadi mau kuliah akuntansi, aku tuh SMA-nya harus ngambil jurusan apa ya? Gitu. Nah itu kadang-kadang nggak inline gitu semuanya, dan balik lagi emang sepanjang itu persiapan karir, sepanjang itu dampak dari tes bakat minat gitu. itu yang Usia penting. usia anaknya waktu itu berapa? Oh itu udah SMA kelas 2 kelas 3 gitu. Gitu. Oke. 16 ya, 16 17 itu. Gitu. Jadi kan sedih ya, aku juga bingung ini anak mau aku masukin, mau aku sarankan penjurusan kuliah apa nih gitu. Karena nggak ada yang inline. Sedih aku tuh, itu sedih sih. Gitu. Makanya memang perlu konsul lagi untuk cari tahu lebih dalam gitu ya. Betul, dan sebagai psikolog pasti kan penasaran dong, loh kok anak ini bisa nggak tahu ya ada pilihan-pilihan universitas, pilihan-pilihan penjurusan apa aja. Selama ini ngapain aja di sekolah? Gitu nggak? Atau selama ini stimulasinya seperti apa yang diberikan oleh pihak sekolah maupun pihak orang tua gitu. Kalau misalnya ternyata, oh iya selama ini orang tuanya juga nggak pernah ngajak ngobrol anaknya mau jadi apa. Orang tua nggak pernah memperkenalkan juga macam-macam pekerjaan di dunia ini ada apa aja gitu. Nah itu kan berarti konsulnya nggak cuma konsul individu si anak kan, tapi konsul orang tua. Biasanya aku panggil juga orang tuanya. Ih panjang ya. Iya, iya, iya. Soalnya ya gimana ya, Gitu. pasti akan berkaitan eratnya sama orang tua ya gitu. Betul, Sama betul. juga gitu kan ya.
Mm-mm. Nah, mungkin udah ada teman yang join, ada yang mau tanya-tanya lagi, mungkin Fatih boleh langsung aja komen di apa namanya di kolom komen kita. Dan by the way ini Fat, dalam minggu ini emang Grom sendiri juga akan apa ya akan mengusung tema ini nih, tes bakat minat ini gitu. Oke. Mulai dari Fatih hari ini ya, seperti sebagai pakaian gitu ya Fatih hari ini tes bakat minat itu apa sih gitu, Hmm. supaya orang tua ataupun teman-teman yang memang ada di usia-usia SMP gitu atau SMA juga akhirnya memahami juga Mm-mm. tes minat apa, pentingnya apa buat gue gitu ya, atau buat anak kita gitu nantinya. Nah nanti di hari Kamis juga akan ada gitu, akan ada lanjutannya gitu, lebih Hmm. spesifik Hmm. apa namanya yang dibahas ya, mungkin tentang jurusan kuliah gitu, kayak bakat sama minat tuh sebenarnya lebih spesifik ke yang penjurusan kuliah tuh mana yang lebih penting gitu. Hmm. Hmm. Eh, Mbak, kalau ada anak yang ditanya kamu mau jadi apa, jawabannya banyak, itu gimana? Ini umur berapa ya? Maaf ya, nanya dulu. Umur berapa Uh, nih anaknya? Mm. Oke, untuk yang bertanya itu Mbak, itu siapa ya? Shop, aduh, Iya. ya Hmm. itu ya. Ya, mungkin aku sambil jawab ya, sambil apa namanya ya, mbaknya atau ibunya atau bapak ini jawab gitu ya usia berapa. Tapi gini, kalau misalnya anak umur 8 tahun gitu ditanya, Dek, kamu mau jadi apa? Banyak bu, aku mau jadi dokter, aku mau jadi presiden, aku mau jadi gitu. Itu kayak wajar menurut saya. Karena Hmm. memang di usia 0 sampai 14, baik lagi nih, 0, 15, oke. 0 sampai 14, anak itu memang fasenya sedang menjajaki. Fasenya Hmm. sedang mencari tahu apa? Mencari tahu tentang dirinya, mencari tahu tentang kemampuan dirinya, mencari tahu tentang kekuatan dirinya, mencari tahu tentang peran sosial dirinya, gitu ya. Jadi wajar kalau misalnya dia masih pengen banyak gitu. Nah, terus kalau misalnya lewat dari usia itu anak masih menjawab banyak gitu ya, mungkin baiknya kita ngobrol gitu. Hmm. Karena apa sih yang menyebabkan dia tuh bisa masih pengen jadi banyak, itu yang perlu kita cari tahu. Apa sih gitu. Kayak misalnya gini, bisa aja loh kalau anak umur 15 nih, iya aku pengen jadi dokter karena aku tuh seneng ngerawat orang. Tapi aku tahu kalau jadi YouTuber, uang aku sebulan bisa 1 M. Jadi aku pengen jadi YouTuber juga gitu. Terus karena aku tuh suka memasak, aku juga pengen jadi chef gitu. Itu kan kayak dia punya argumen di balik itu gitu. Kenapa ya umur 15 masih pengennya masih pengen banyak gitu. Nah, itu peran dari tes bakat minat dan juga konseling karir itu ada di situ. Jadi membantu anak mungkin mengerucutkan pilihannya, dia sebenarnya kuatnya di area apa sih gitu. Gitu sih. Jadi kayak mencerahkan lah, maksudnya menjadi titik terang lah buat si anaknya ini. Oh ternyata misalnya bisa sih kamu jadi dokter, tapi ternyata kalau dari hasil tes kamu nih, kalau kamu jadi dokter, ternyata skill kamu dalam memori atau mengingat itu nggak sekuat itu. Jadi kemungkinan kamu akan belajar lebih susah kalau kamu masuk FK, misalnya gitu loh. Karena komponen terbesar dari FK, tentu kita nggak bohong adalah daya ingat gitu ya. Kita harus baca sekian banyak buku, harus memorizing sekian banyak teori, ilmu, dan lain sebagainya gitu sih. Dan Itu harta tujuannya. Iya, tubuh dan ya. nah Hmm. itu, gitu. Di umur 15 tahun ini anak ini juga udah ikut banyak ekskul, tapi emang nggak ada yang pernah berlangsung lama gitu. Jadi Oke. ya. Oke, itu pertanyaan lanjutannya ya. Ikut banyak ekskul, oke. Ikut banyak ekskul tidak pernah berlangsung lama. Sebenarnya sebagai orang tua, sebenarnya kita bisa tanya sih, apa sih yang menyebabkan dia tadi ganti-ganti ekskul? Ya kalau siapa tahu memang fase pencariannya dia atau eksplorasinya memang belum selesai, bisa aja sih gitu. Kayak Hmm. misalnya dia coba nih ekskul dance gitu. Ternyata pas coba kayak oh I'm not really good at dancing gitu, dan ya udah dia selesai gitu kan gitu. Terus nanti coba lagi, oh coba deh aku les lukis. Oh ternyata les lukis itu effortnya gede banget buat aku gitu, dan ya udah dia nggak jadi lagi les lukis gitu. Memang buat ini pertanyaan banyak orang tua ya, itu tuh agak nyebelin gitu ya buat orang tua mungkin ya, karena kayak loh jadi selama ini stimulasinya tuh gimana caranya biar ganti-ganti tapi tetap bermanfaat adalah mungkin orang tua bisa menentukan target gitu. Kayak misalnya kayak, "Ma, aku mau ya les piano." Misalnya gitu tiba-tiba out of the blue setelah kemarin dia les balet misalnya gitu. Oh, boleh les piano, tapi boleh nggak apa namanya les pianonya
sampai kamu lulus level 1 misalnya gitu. Misalnya ya. Jadi anaknya tetap dikasih target tuh di setiap uh, aktivitas yang dia coba gitu. Kalau orang tua kadang-kadang suka takut kan kayak nanti anaknya jadi nggak tangguh nih, anaknya jadi ketemu susah dikit langsung bail out misalnya gitu. Itu kan kekhawatiran orang tua kenapa nggak pengen anaknya gonta-ganti ekskul. Sebenarnya biasanya arahnya ke sana sih gitu. Jadi di set target aja, ya udah, yuk boleh ganti, tapi boleh nggak gantinya kalau nanti kamu bosen atau ada apa, kamu gantinya pas kamu udah naik level misalnya gitu. Oke, terus ada lagi nih yang bertanya, jadi bagi orang tua untuk minatnya kita dalami, bisa jadi akan menjadi bakatnya juga kah? Oke. Jadi kalau dalami itu bisa jadi bakat. Oke. Ini tadi kembali lagi ke ini aku kenal. Halo Ibu Meli. Iya, jadi tadi sebenarnya sudah sempat dijawab. Bedanya adalah gini, kalau misalnya kita terus-terusan memberikan stimulasi di satu area gitu ya, katakanlah tadi contohku adalah tadi contoh aku stimulasi main dokter-dokteran gitu ya. Sepanjang umur anaknya akan dikasih stimulasi yang berkaitan dengan permainan dokter-dokteran atau dokter-dokteran supaya gedenya dia berbakat jadi dokter, nggak gitu. Bukan jadi berbakat jadi dokter, tapi iya dia berminat mau jadi dokter gitu. Tapi untuk berbakat jadi dokter itu kayak ada innate kemampuan yang kita nggak bisa kasih cuman pakai stimulasi. Itu karena kan itu given ya, terberi, itu genetik gitu. Oke, kemudian stimulasi ada klasifikasiannya tidak ya? Takutnya ternyata stimulasi yang sudah diberikan itu serupa tapi nggak sama. Hai Ibu, aku juga kenal Ibu. Ada pengklasifikasiannya nggak ya? Kok aku agak sulit ya mencari pengklasifikasian stimulasinya. Kalau saya gini aja deh mikirnya, apapun bentuk stimulasi gitu ya, itu pasti membawa manfaat yang positif. Jadi regardless apakah ini stimulasinya di area yang sama atau bukan, apakah ini itu aja atau enggak stimulasinya, sejauh memang bermanfaat dan positif, menurut saya nggak apa-apa. Terus kadang-kadang mungkin gini, kalau main Lego gitu ya, kan kesannya yang distimulasi itu adalah area visual spasialnya tok. Padahal ada banyak di situ tuh gitu. Kadang-kadang kan kita nggak pernah dikasih tahu ya, atau nggak pernah ngobrol juga sama psikolog kalau kita membreakdown permainan Lego gitu, itu sebenarnya ada stimulasi di area kognitif apa aja itu pasti banyak sih, nggak cuman visual spasial, betul ya nak? Gitu. Jadi kembali lagi nih Bu, menurut saya nggak apa-apa, nggak usah khawatir apakah ini monoton atau enggak. Yang penting memang tujuannya adalah stimulasi dan positif, menurut saya nggak apa-apa gitu. Oke, nah ini tanpa terasa ya Fatih, kita sudah 3 menit lagi nih. Oh tidak, lagi. Oke, jadi kita langsung wrap up aja semuanya kali ya. Jadi memang banyak banget ya orang tua maupun juga teman-teman yang ada di SMP SMA informasi yang mungkin atau insight-insight yang baru mungkin ya yang baru kita dapatkan gitu hari ini dari obrolan sama Fatih gitu ya. Yang pasti untuk orang tua yang tadi saya highlight sebenarnya di 0 sampai 14 itu memang perlu distimulasi banyak hal dulu ya. Gitu. Ya, dan betul. Baru boleh sebaiknya dilakukan tes bakat minat di usia 2 SMP terkait dengan aturan dari pemerintah juga ya. Pas kelas 1 udah langsung ada penjurusan gitu ya. Betul. Ini bakatnya di mana dan minatnya di mana gitu. Nah, thank you banget Fatih udah mau berbagi di sangat langka banget kesempatannya ya. Kita udah lama kagak ketemu juga gitu. Iya betul. Terus janjinya kita ngobrol ini kan udah lama ya nak. Terus akhirnya baru kejadian sekarang. Nah, terus juga sebenarnya Fat di Grom sendiri nih di tanggal 2 sampai 4 Juli besok nih kita tuh ada online summer camp juga nih buat remaja-remaja gitu. Jadi
apa namanya, kita ada acara summer camp gitu, tapi memang dilakukannya online dengan tema Paint My Life gitu ya. Dan itu memang buat remaja, jadi buat teman-teman yang SMP maupun SMA gitu, 12 sampai 18 tahun gitu. Nah, terus di akhir itu juga ada sesi yang akan apa namanya, ada tes bakat juga nanti ya, jadi buat parents yang mungkin pengen juga bisa tuh daftar di yang sesi terakhir. Dan Kemis jangan lupa kita juga bakalan ngobrolin tentang tes bakat minat lagi nih sama Indonesia gitu. Oke. Jadi seru banget, jadi tetap pantengin deh IG Grom ya.